Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Peri Pinandita dari Universitas Negeri Jakarta akan menyampaikan mengenai the next level of time management. Pernahkah kalian mendengar sebuah pepatah yang menyatakan ketika kalian gagal merencanakan kesuksesan, maka kalian sukses merencanakan kegagalan? Terlepas dari semua pro kontra yang terjadi, hal ini menegaskan bahwa kita sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia perlu untuk merencanakan hidup kita ke depannya. Hal ini selaras dengan konsep manajemen waktu atau time management yang mencoba mengatur 24 jam waktu yang kita miliki. Tentunya kita sebagai mahasiswa juga merasakan masalah-masalah yang sama. Yang pertama, kita tentunya harus fokus dalam bidang akademik dengan aktif dengan berbagai macam lomba. Yang selanjutnya tentunya kita harus tetap mempertahankan IPK kita sebagai tugas utama kita sebagai mahasiswa. Yang ketiga, kita juga harus fokus atau kita harus aktif dalam bidang organisasi untuk mempersiapkan skill-skill yang kita butuhkan di masa kerja nantinya. Yang keempat, mungkin ada beberapa mahasiswa yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sebagai mahasiswa atau mungkin untuk keluarganya, dan hal-hal yang lain yang harus kita lakukan dalam waktu yang berdekatan atau mungkin malah bersamaan. Benar hadirin yang berbahagia? Yang selanjutnya, Najwa Shihab dalam sebuah video pernah menyatakan kita di masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan di hari ini. Teori Steve Jobs tentang linking dots juga menyatakan demikian, kita di masa depan juga hasil dari apa yang kita lakukan di hari ini. Oleh karena itu, the next level of time management adalah sebuah jawaban di mana pada the next level of time management kita mencoba mengelaborasikan, kita mencoba untuk mengkolaborasikan tiga teori tentang time management. Yang pertama, kita sudah mengetahui tentang Eisenhower Matrix atau Matrix Eisenhower. Ada 4 skala prioritas yang perlu kita lakukan. Dan hadirin yang berbahagia perlu membagi kegiatan kita dalam setiap harinya dalam 4 skala prioritas tersebut. Tentunya kita tidak bisa melakukan semuanya secara bersamaan. Yang selanjutnya adalah tentang 20-20-20 yang telah dicetuskan oleh Robin Sharma pada bukunya yaitu The 5 AM Club. Buku ini telah dicetuskan atau telah diluncurkan pada tahun 2018. Saya sendiri sudah membaca di tahun 2019. Namun, yang terjadi sekarang, buku tersebut menjadi booming ketika direview oleh Maudy Ayunda. Pada buku tersebut, ketika kita bisa memegang pagi hari dengan begitu, berarti ketika kita bisa melakukan 3 hal yang disarankan oleh penulisnya, maka hari kita akan lebih bermakna. 20 menit yang pertama kita gunakan untuk praying, bersyukur, dan bermeditasi dengan Tuhan kita. Yang selanjutnya, yang kedua adalah exercising. Hadirin yang berbahagia juga bisa melakukan mandi supaya tubuh kita tahu bahwa kita siap melaksanakan hari ini. Dan 20 menit yang ketiga adalah studying and planning. Lakukan belajarlah hal baru yang membutuhkan konsentrasi penuh, juga rencanakan apa yang kita lakukan. Masukkan kegiatan-kegiatan kita pada 4 skala prioritas yang ada di nomor pertama. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah 135. Teori 135 adalah sebuah teori yang dicetuskan melalui sebuah penelitian, di mana teori ini mencoba membatasi kegiatan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah 1 kegiatan besar yang butuh konsentrasi penuh. 3 adalah 3 kegiatan sedang, dan 5 adalah 5 kegiatan kecil. Dalam beberapa penelitian, hal ini tentatif hadirin yang berbahagia. Hal ini hanya fokus untuk membatasi apa-apa yang kita lakukan, karena kita hanya sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, dengan konsep the next level of time management, yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya kita tetap memanusiakan diri kita sebagai manusia dengan penuh keterbatasan, dan kita harus bekerja dengan cerdas. Terima kasih, saya Penny Pinandita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.